Ya, Mas. Untuk Perda RT RW apa poin-poin apa yang kira-kira bisa membuat RT RW ini bisa segera disetujui, Pak? Oh gini, itu sebenarnya proses sudah lama, tapi sampai Kemendagri terus kemarin baru turun, sehingga kita harus segera itu kita setujui karena itu sangat penting sekali, karena untuk meningkatkan daya saing atau untuk meningkatkan kemajuan wilayah itu kita harus punya RT RW. Di situ nanti kalau RT RW sudah jelas, sudah tertata, mana ruang untuk pabrik, mana ruang untuk hijau, itu kan dengan adanya itu nanti kita harus selalu segera membuka diri untuk supaya investor bisa masuk, dan kita seharusnya dari pemerintah sendiri nantinya kita juga tidak usah mempersulit, kita harus memberikan ruang untuk investor ini sehingga bisa meningkatkan kegiatan yang ada di Kabupaten Blora. Kalau mungkin pabrik-pabrik bisa masuk, paling tidak kan kita bisa mengurangi tenaga kerja. Dan kalau pengangguran, terus di situ namanya lingkungan di situ kan juga bisa mengambil hasil dari situ untuk meningkatkan taraf hidup dari lingkungannya pabrik tersebut. Ini kami sangat mengharapkan semua investor untuk masuk di Kabupaten Blora, dan kita menjamin untuk kemudahan izin sehingga beliau bisa mendirikan perusahaan-perusahaan atau pabrik yang ada di Blora ini. Sangat kita nantikan, karena dengan adanya kemajuan tersebut ekonominya akan naik, masyarakat akan sejahtera, paling tidak seperti itu, Mas. Terkait dengan lahan-lahan yang masuk kawasan pertambangan gimana, Pak? Pertambangan termasuk ini juga ada di daerah Bogorjo, di situ juga ada ketersediaan lahan sekian, di daerah Kedung Tuban mungkin di situ yang ingin mendirikan perusahaan, karena di sana juga sudah ada ini gas, mungkin perusahaan yang membutuhkan memakai gas untuk industrinya di sana juga sudah disiapkan. Untuk di daerah Kunduran situ juga ada, daerah ini yang Ngelangitan mana ini juga ada, nanti bisa jenengan baca di situ. Mudah-mudahan, mohon doanya aja, mudah-mudahan investor tertarik untuk masuk ke Kabupaten Blora. Terakhir, Pak, sudah ada yang daftar investor? Oh ya, nanti mungkin dari Pemda sudah ada yang masuk, tapi belum koordinasi dengan kita. Untuk wilayah konten lokal, Pak, konten lokal apakah Blora sudah punya itu untuk? Ya nanti kita sambil berjalan, tahap demi tahap sehingga bisa sempurna lah. Memang kita tidak harus ini harus selesai, kan tidak, kita memerlukan tahapan. Untuk daerah industri mungkin spesifik di daerah mana? Di daerah mana untuk? Industri ini kan juga ini juga mungkin bisa didirikan pabrik semen yang ada di daerah Bogorjo, itu kan juga ada ruangnya di situ. Kalau mungkin untuk industri juga bisa di daerah Kedung Tuban sana, di sana dekat dengan gas, karena ada aliran gasnya yang nanti kita juga harus mendorong nanti gas-gas yang masuk rumah, Jargas ini yang kemarin sudah mengeluarkan biaya untuk itu pemerintah, ini kita akan koordinasi dengan Pertamina untuk segera dinyalakan. Sudah dinyalakan ya. Nah itu nanti itu kan juga meningkatkan perekonomian lingkungan sana, karena apa? Mungkin masyarakat pengen istilahnya home industry lah dengan bahan yang lebih murah sehingga ekonomi di situ bisa meningkat. Memang itu harus segera. Nah, syukur kalau gitu. Termasuk penataan gedung-gedung instansi pemerintah nanti juga disentralkan. Ada semuanya, ada tercantum di situ. Ada tercantum di situ. Oke, terakhir, Mbak. Itu kira-kira biasanya kan ada ya pro kontra terkait dengan tambang galian C. Itu nanti seperti apa? Ya kita komunikasi lah, komunikasi selama itu untuk kepentingan masyarakat banyak. Mari kita mendorong kan gitu. Jadi kita kalau mungkin ada yang pihak-pihak lain tidak setuju, kita bisa komunikasi asalkan untuk kepentingan rakyat yang lebih banyak dan untuk kemajuan wilayah kita kan gitu.
bocoran pelantikan bupati, Mbak? Belum ada Mas, sampai Belum sekarang ada. saya belum mungkin ini PNH dulu mungkin dalam waktu dekat mungkin terus langsung ada pelantikan. Mbak, ini Mbak, terkait pupuk, kemarin kan Polres Blora berhasil membongkar satu penimbun pupuk. Iya. Ini tanggapan dari DPR sendiri gimana Pak? Memang harus tegas Mas, karena apa? Pupuk ini sekarang kuota diperkecil ya. Ada pengurangan kuota. Sedangkan petani ini sangat membutuhkan sekali Mas untuk pupuk ini, sehingga memang harus perlu ketegasan. Apakah dari DPR akan memanggil distributor atau gimana? Distributor Pak, iya Pak. Oh, kalau distributor kemarin kan dari Pemda sudah dipanggil dengan pengawas pupuknya agar pengawas pupuk dan distributor melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Dia sebagai yang penting itu masyarakat ini tidak kesulitan lah Mas. Ini saya sendiri juga Mas, kesulitan pupuk. Dan ini data dari RDKK itu memang perlu divalidkan lagi, karena banyak lahan yang tidak dimasukkan dalam RDKK, padahal itu ditanami tanaman pertanian. Dan mohon dengan hormat juga masyarakat ini juga ikut menjaga, karena kadang kalau saya kan rumahnya desa ya Mas, kadang itu gini, dia tidak punya tanaman, dia nebus karena dia punya kartu tani, nanti terus itu digantikan lah karo uang sing itu juga coba kita sama-sama saling mengingatkan lah agar untuk pupuk ini juga lancar Mas. Kalau DPRD sendiri udah ngambil Pak buat distributor pupuk atau ada kemungkinan memanggil? Komisi B sudah ada komunikasi. Hasilnya seperti apa? Saya belum ada laporan, tapi Komisi B ini terkait dengan pupuk itu sering ada sering memanggil Mas. Atau ntar ada sidak gitu Pak ke distributor terkait Pak? Oh ya, itu harus Mas, harus. Kemarin juga Pak Ses juga sudah melaksanakan sidak ya di pos di gudang itu ya, gudang. Dan ini kalau di gudang ini masih ada barangnya, tolonglah segera didistribusikan yang memang menggunakan gitu loh Mas. Ada kan penyebab dikurangi kuota itu apa Pak? Ya itu memang dari pemerintah pusat Mas, kita dikurangi kuota sehingga sebenarnya petani ini kan sudah terimage kepada pupuk pabrikan ya. Seharusnya kan pupuk-pupuk yang lain yang bisa dikelola oleh petani sendiri kan banyak, seperti kotoran lembuan itu malah tidak pernah jarang digunakan. Tapi kalau untuk hasilnya sendiri, kalau misal dia pakai pupuk organik tuh kurang maksimal gitu Pak. Ya, tapi kan minimal membantu juga untuk penyuburan lah. Jadi semuanya tidak harus pakai pupuk pabrikan. Itu banyak sekali Mas. Berarti Mbak Nasr selaku ketua DPR dan juga petani merasakan juga tentang kesulitan iya pupuk Mas, ini. saya ini tanam tebu, saya ini tanam semangka. Saya ini ada 3 hektar. Ini saya cari pupuknya juga sulit. Nah, ini saya juga nanam berambang. Berambang ini saya punya Mas, ini mungkin sebentar lagi panen. Saya ada tanam sekitar setengah hektar gitu. Ya alhamdulillah. Jadi untung gitu loh, untung. Terus untuk ini Mbak, menyikapi kekurangan kuota dari pemerintah pusat, yaitu dari DPR sendiri gimana? Kita harus Mas, kita perbaiki data. Data ini harus kita perbaiki, lahan-lahan yang belum masuk harus kita masukkan, kita ajukan lagi. Karena banyak sekali Mas, di tempat saya itu ada 23 hektar ini bengkok. Ini tidak didata oleh dari kelompok tani, dari yang di kecamatan pertanian itu, dari PPL itu juga tidak didata loh. Ini kenapa? Itu kan seharusnya 3 hektar tinggal loh. Bengkok semua itu kan tapi dia tidak dimasukkan dalam RDKK. Padahal itu juga ditanami kan juga membutuhkan pupuk. Ini ntar kepada Polres Pak harus tetap giat buat. Oh ya harus Mas, harus kita awasi penyaluran ini Mas dengan tegas, sehingga wong ini aja masih kurang ya, kadang petani, apalagi ini nanti kalau ada yang curang seperti itu dijual di luar, dia kan malah lebih membuat kisruh. Terus terkait dengan gerakan dari tolak indil-indil gimana Mbak? Seharusnya itu petani juga jangan diberatkan lah, jangan diberatkan. Dia juga sudah membeli dengan jerih payah. Jadi petani itu juga susah loh Mas. Jadi petani itu susah. Kadang itu tidak dibeli karena itu
syaratnya gitu dari yang jual, dia tidak mau beli yo nggak dapat kan repot juga. Tapi saya harapkanlah dari distributor itu jangan memperberat petani. Perlu dibuat perda apa enggak, Pak? Oh ya nanti kita rembuk bareng-bareng ya Mas. Oke. Terima kasih. Matur nuwun Mas.